Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dimanapun rekan-rekan berada. Kembali lagi pada materi pertemuan hari ini dan melanjut dari materi sebelumnya ketahanan nasional, kita akan masuk ke materi bela negara. Dan untuk mempersingkat, saya akan langsung share screen saja untuk materi hari ini ya. Baik, mudah-mudahan sudah tampil ya. Dilihat teman-teman semua untuk materi hari ini yaitu bela negara. Jadi hari ini kita akan membahas konsep bela negara yang berkaitan atau ya berkaitan erat dengan ketahanan nasional nih. Jadi Indonesia tidak hanya mempertahankan negara melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui kontribusi seluruh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan. Artinya, seorang mahasiswa, dosen, teknisi penerbangan, tenaga kesehatan, maupun pekerja logistik sama-sama dapat melakukan bela negara sesuai profesinya. Dan melalui materi ini nanti kita akan memahami bahwa menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas TNI atau aparat keamanan, tetapi tanggung jawab bersama seluruh warga negara. Pada slide ini ada pertanyaan penting nih, apa itu bela negara? Nah, pertanyaan ini sering memunculkan berbagai persepsi. Banyak orang berpikir bela negara berarti ikut perang atau wajib militer. Namun rekan-rekan sebenarnya makna bela negara ini jauh lebih luas. Misalnya, mahasiswa yang belajar dengan serius, menjaga nama baik bangsa, menghormati keberagaman, tidak terlibat kriminalitas, serta bekerja profesional di masa depan juga termasuk bentuk bela negara. Nah, di slide ini nih, menurut undang-undang, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan berdasarkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan terhadap Pancasila, serta kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Artinya, teman-teman, bela negara ini bukan sekedar slogan, tetapi diwujudkan melalui sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika masyarakat mentaati hukum, menjaga keamanan lingkungan, membantu sesama saat bencana, dan menjaga persatuan, nah hal-hal tersebut juga merupakan praktik bela negara. Bela negara ini sebenarnya memiliki fungsi dan tujuan penting ya, teman-teman semua. Fungsinya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara, mempertahankan identitas nasional, melestarikan budaya, serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan tujuannya adalah melindungi negara dari berbagai ancaman serta menjaga kedaulatan nasional. Contohnya, di era digital saat ini, masyarakat nih harus mampu menyaring informasi hoax agar tidak terjadi perpecahan bangsa. Nah, ini juga termasuk bentuk bela negara. Seperti itu. Lalu kita masuk nih ke unsur dasar bela negara. Unsur yang pertama adalah cinta tanah air. Nah, ini berarti kita sebagai rakyat Indonesia harus memiliki rasa bangga terhadap Indonesia, menghargai budaya, menjaga lingkungan, dan melindungi nama baik bangsa. Unsur yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita harus memahami bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa sehingga persatuan harus dijaga. Ketiga, keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bersama. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Pengorbanan tidak selalu dalam bentuk fisik, tetapi bisa berupa waktu,
tenaga, pemikiran, dan dedikasi untuk kepentingan bangsa. Nah, lalu untuk fungsi dan tujuan ya, tadi sudah saya sampaikan sebelumnya terkait tujuan dan fungsi bela negara. Mungkin saya akan ulang sedikit. Jadi fungsinya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara, mempertahankan identitas nasional, melestarikan budaya, serta menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sedangkan tujuannya adalah melindungi negara dari berbagai ancaman serta menjaga kedaulatan nasional. Seperti itu, ya. Baik, berikutnya ada sebuah pertanyaan, mengapa kita harus bela negara, ya? Nah, kenapa nih? Nah, jawabannya karena bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Artinya, tidak ada alasan bahwa bela negara hanya tugas pemerintah atau aparat keamanan. Dan setiap warga negara memiliki tanggung jawab sesuai profesi dan kemampuannya masing-masing. Nah, secara umum, konsep bela negara ini terbagi menjadi dua ya. Ada yang bentuknya fisik dan non-fisik. Nah, bela negara fisik berkaitan dengan pertahanan keamanan negara. Sedangkan bela negara non-fisik lebih berkaitan dengan pembangunan karakter, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan kontribusi positif warga negara. Pada era modern, bela negara non-fisik justru semakin penting nih. Karena ancaman saat ini banyak muncul dalam bentuk ideologi, informasi palsu, peredaran narkoba, budaya negatif, dan konflik sosial. Bela negara secara fisik juga dilakukan melalui keterlibatan langsung dalam pertahanan negara. Contohnya adalah resimen mahasiswa atau Menwa, pertahanan sipil, perlawanan rakyat, atau organisasi tertentu yang mendapatkan pelatihan dasar militer. Namun, penting dipahami bahwa bela negara fisik tidak hanya berarti perang. Dalam situasi bencana nasional, masyarakat yang membantu evakuasi, distribusi logistik, dan pelayanan darurat juga berkontribusi terhadap ketahanan bangsa. Sedangkan bela negara non-fisik dapat dilakukan oleh siapa saja nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, belajar dengan sungguh-sungguh, mencintai produk dalam negeri, melestarikan budaya bangsa, menjaga nama baik Indonesia, serta tidak mudah terpengaruh budaya asing yang negatif. Nah, sebagai mahasiswa logistik industri penerbangan, bentuk bela negara dapat diwujudkan dengan belajar serius, menjaga kedisiplinan, mengembangkan kompetensi, serta bekerja profesional demi kemajuan sektor penerbangan Indonesia. Nah, terkait dengan bela negara ini tentunya memiliki dasar hukum yang kuat di Indonesia. Nah, hal ini diatur dalam berbagai peraturan seperti TAP MPR, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan peraturan lainnya. Artinya, bela negara bukan sekedar ajakan moral, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang wajib dipahami seluruh warga negara. Dengan adanya dasar hukum ini, negara menegaskan bahwa pertahanan bangsa adalah tanggung jawab bersama. Lalu kita masuk pada pertanyaan, apa manfaat bela negara nih bagi individu? Bela negara ini berarti kan membantu membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, solidaritas, jiwa kepemimpinan, mental yang tangguh, serta rasa cinta tanah air. Selain itu, bela negara juga membantu menghilangkan sikap negatif seperti malas, egois, tidak disiplin, dan tidak peduli terhadap lingkungan sosial. Dengan kata lain, bela negara ini bukan hanya menguntungkan negara nih, tetapi juga membentuk kualitas pribadi seseorang menjadi lebih baik.
Nah, pada slide ini dijelaskan nih manfaatnya secara lebih rinci. Contohnya apa? Membentuk jiwa kebersamaan, leadership, perilaku jujur, serta kepedulian sosial. Dalam dunia kerja penerbangan dan logistik, karakter seperti disiplin, tanggung jawab, ketepatan waktu, dan kerjasama tim ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, nilai bela negara sebenarnya sangat relevan dengan dunia profesional. Nah, namun di sisi lain, apa nih penyebab lemahnya kesadaran bela negara? Jadi ada beberapa faktor ya. Contohnya kurang menghormati simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Lalu minimnya apresiasi terhadap budaya lokal, konflik sosial, kurang memahami perjuangan para pahlawan, serta ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga bisa melemahkan semangat persatuan nasional. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting untuk memperkuat kesadaran bela negara sejak dini. Nah, lalu, nah ini untuk lemahnya kesadaran bela negara ya, kita akan masuk ke dalam ancaman ya, ancaman terhadap negara ya yang berasal dari luar maupun dari dalam. Oke. Nah, setelah ini nanti kita akan melihat ya, teman-teman ya, ancaman apa saja yang berasal dari luar maupun ancaman yang berasal dari dalam. Seperti itu ya kawan-kawan ya, semua. Nah, ini dia macam-macam ancamannya. Jadi ancaman terhadap negara nih bisa berasal dari luar maupun dari dalam. Ancaman dari luar nih, contohnya apa? Propaganda, disinformasi, ya, narkoba atau penyalahgunaan narkoba, dan pengaruh budaya asing negatif yang merusak moral generasi muda. Sedangkan ancaman dari dalam, misalnya korupsi, konflik sosial, termasuk juga penyalahgunaan narkoba, lalu tawuran dan instabilitas politik seperti itu. Dan saat ini sudah pasti ancaman terbesar tidak selalu berupa perang ya, tetapi bisa berupa serangan informasi digital, cybercrime, intoleransi, dan perpecahan sosial. Nah, untuk menutup, jadi perlu kita pahami bahwa bela negara ini bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi kewajiban seluruh warga negara. Dan sebagai mahasiswa dan calon profesional di bidang logistik, industri penerbangan, bentuk bela negara dapat diwujudkan melalui integritas, disiplin, kompetensi kerja, menjaga persatuan, menghormati hukum, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Baik, saya kira eh, cukup ya untuk pemaparan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berterima di teman-teman semua dan apabila ada yang ingin ditanyakan atau dibahas terkait materi bela negara, nanti boleh langsung diskusi melalui WhatsApp pribadi. Saya kira cukup untuk pemaparan bela negara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.